بجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفتح الرباني الشيخ محي الدين عبد القادر بن صالح الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara sekalian, umat Rasulullah, penggemar ilmu, pecinta syariat Nabi, para perindu-perindu nikmat-nikmat Allah, saudara seiman, saudara di dalam satu lindungan dan kebesaran Allah, di dalam satu naungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hafidhakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita akan melanjutkan kajian kita di pembahasan selanjutnya, al-majlis al-thani fil faqh. Jadi majlis atau pertemuan yang kedua atau pembahasan yang kedua, bab yang kedua. Kemarin bab yang pertama sudah selesai, sekarang di majlis al-thani fil faqh, yaitu tentang kajian tentang bab fakir, yaitu kefakiran. Qala wa qala radhiyallahu anhu bil madrasati khamisa syawalin sanatin khamsin wa arba'ina wa khamsami'atin. Wa qala, dan berdauh, berkata, berfatwa Syekh Abdul Qadir radhiyallahu ta'ala anhu bil madrasati, di sekolahnya, di majlisnya, majlis taklimnya nikah. Nikah demu-demuna Syekh Abdul Qadir ketika pengajian. Di madrasati, bil madrasati, di tempat belajarnya, di tempat majlis taklimnya, pada tanggal 5 Syawal tahun 545 Hijriah. Tanggal 5 Syawal 545 Hijriah. Ini kedebuna. Coba. Tahun 545 Hijriah. Sekarang tahun 1444 Hijriah. Sanapa tahun? Allah. Orang mun andik karamah. Orang kalau dijaga oleh Allah memiliki ilmu, walaupun yang bersangkutan wafat ratusan tahun, tetap dihidupkan oleh orang-orang sepeninggalnya. Nikah baru karena ilmu. Tapi kalau orang tak punya ilmu, siapa yang mau mengingatnya? Coba. Ini 500 tahun lebih beliau sudah meninggalkan kita. Tetapi saat ini, di zaman ini masih tetap kitab-kitab beliau dibaca. Bahkan beliau difatihai, ya, menjadi satu tanda di Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah ketika tawassul, tabarruk, nama Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir tidak akan pernah lepas di dalam fatihahnya. Nah, coba orang kalau murjid, kalau ilmu, nah ini yang luar biasa. Jadi orang nikah murjidnya kutuban ilmu. Murjid kalau tak berilmu tak bisa. Nikah kemuliaan dengan ilmu. Wah,
Ini kan nyata. Jadi wafat beliau beratus tahun, tapi saat ini tetap dibaca. Tahun 545 Hijriah. Ya Allah. Muka-muka kita ngelihat barokah karamah beliau saja. Apa kata beliau? Ghirtuka billaki tunhika wa ghayyibtaka anhu, ya. Berpalingmu, ya. Berpalingnya engkau, ya. Berpalingnya engkau terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Berpalingnya engkau terhadap Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebabkan engkau itu terasingkan, ya. Berpalingnya engkau dari Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebabkan engkau itu asing, ya. Jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ini kan tak boleh berpaling dari Allah. Tidak boleh berpaling dari syariat Allah. Tidak boleh berpaling dari perintah-perintah Allah. Jadi orang kalau berpaling dari rahmatnya Allah, dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya berpaling itu tidak mengikuti. Maksudnya berpaling itu taat syariat. Maksudnya berpaling itu dia tidak memegang Al-Quran. Dia tidak berpedoman kepada Al-Quran. Maka dia akan terasingkan dalam kehidupannya. Dia akan memiliki kehinaan. Dia akan memiliki jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu irji an ghirratika, maka kembalilah engkau dari berpalingmu kepada Allah, ya, qabla an tadarraba, sebelum apa istilahnya dipatok itu seperti ular, gitu. Kalau digigit ular itu bukan menggigit yang tepat, tapi mematok. Nah, bahasa Maturan ki cepat, namanya mematok, dipatok namanya. Jadi bukan menggigit, dipatok. Watahana, dan dihinakan, ya. Dihinakan, direndahkan, ya. Direndahkan, dihinakan, hayyatul balaya, yaitu dari apa? Dari bahaya ular yang berbisa, dari kecelakaan ular yang berbisa. Maksudnya ini gambaran, kan? Jadi sebelum kula panjenengan gila, napa ular nika simbol napa? Sengatannya, patokannya berbisa, berbahaya maksudnya. Kembalilah kita ke jalan Allah sebelum kita akan dibahayakan, disengsarakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hayat ini kan ular. Ya. Wa aqaribiha. Nah, napa? Kalajengking, ya. Kalajengking kebahayaan, keberbahayaan. Nah, maksudnya ini kan sama-sama binatang yang berbisa. Nah, artinya cepatlah kita kembali kepada Allah sebelum kehidupanmu apa? Berbahaya karena sengatan gelap. Nah, ini simbol. Jadi ular dengan kalajengking ini simbol yang berbahaya. Makanya kita segera kembali, kata Syekh Abdul Qadir, ketika kita salah kembali kepada Allah. Ketika kita bermaksiat, cepat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lalai, cepat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kelalaian kita
berpalingnya kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka menyebabkan kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai lalai. Jangan lalai artinya ya tidak mengingat Allah. Lalai artinya lupa kepada pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajak kita agar kita tidak lalai. Apa yang membuat lalai? Salah satunya adalah pernak-pernik dunia. Kemarin di pembahasan selanjutnya sebelumnya sudah dibahas. Nah, jadi pernak-pernik dunia ini yang membuat manusia lalai. Kalau tidak percaya, sekarang banyak orang yang lalai kepada Allah gara-gara dunia. Banyak lupa kepada Allah gara-gara merebut bagaimana jabatan dan sebagainya. Lupa kepada Allah, lupa kepada syariat, lupa kepada ini dan sebagainya. Oleh karena itulah, ketika kita menyadari bahwa diri kita lalai, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang mulia itu bukan orang yang di dalam dirinya tak pernah berbuat dosa. Karena manusia nih kan, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Tetapi kata Allah, insan manusia yang hebat, insan manusia yang berbobot di hadapan Allah, tatkala dia memiliki kesalahan dosa, sadar akan kesalahannya. Nah, ini kasih paling fokus. Benih tandi dosa, manusia ini ke tempatnya salah, dosa, lupa. Tapi ketika kita salah, ketika kita lupa, sadar bahwa diri kita salah dan irji kembali kepada Allah. Cepakun berdenang dalam kesalahan, tahu lagi. Nah, oleh karena itulah kembali kita sadar bahwa diri kita milik Allah dan kita harus berada di jalan Allah. Nah, jadi yang membuat kita lalai itu yang pada akhirnya akan membuat manusia hina di hadapan Allah. Nah, makanya disimbolkan ular yang berbisa. Ular ini kan bisanya ini berbahaya sampai membawa kematian, kehancuran. Ini kan. Mulai kening ular, sakoni bener. Tapi kalau bisa beracun, ini kan berbahaya nih. Nah, itulah kelalaian kita. Ya. Kadang tak terasa gulungan pancu dengan asik dengan kemilauan dunia. Ad-dunya hulwah. Dunia itu manis. Makanya dunia ini kan ibarat apa? Buah pepohonan, buah tumbuh-tumbukan hijau. Seger. Dunia ini seger itunya nih. Makanya kalau kita terpaut erat dengan dunia, lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada nasihat menarik dari Sayyidina Luqman radhiyallahu ta'ala anhu Al-Hakim, ya. Sayyidina Luqman Al-Hakim yang namanya ada di dalam Al-Quran, menjadi surat Luqman di dalam Al-Quran. Beliau ini berwasiat, beliau ini berpesan kepada putranya. Seorang orang tua ketua pesan ke anaknya, pesan sefokus. Nah, apa kata Sayyidina Luqman kepada putranya? Ya bunayya. Ya bunayya ini panggilan apa? Kesayangan. Dan jenak kalau mon candring coba mon lake le tole ini panggilan kesayangan. Mon candring coba mon nyebut ring bini napa? Gendok ki. Gendok. Nah, mon ring matur ping ceping. Mon ring matur ngajak lake kacong. Nah, cong, panggilan kasih sayang. Le tole. Ini panggilan kasih sayang. Ya, gendok panggilan kasih sayang. Ya bunayya, wahai anakku tersayang. Bi' dunyaka bi akhiratika. Bi' dunyaka. Juallah hartamu. Bi' dunyaka. Juallah hartamu. Bi akhiratika. Dengan akhiratmu. Maksudnya jual. Tukarlah duniamu itu dengan akhirat. Nah,
Artinya jual maksudnya apa? Berarti kita punya dunia, punya barang. Nah, ngontandi barang apa yang saya jual? Maksudnya kita cari dunia. Nah, karena kita berada di dunia. Tapi ketika dunia dalam genggaman kita, maka juallah, tukarlah menjadi aset akhirat. Ini kan saya maksud. Nah, misalnya contoh sederhana, panjenengan bekerja, ya, bekerja tentunya menghasilkan upah, uang, ampun, setiap bulan, 2 bulan. Ketika 1 tahun dilihat ada keuntungan, uang saya misalnya ada 50 juta, nah, itu sisa yang buat makan, nah, oleh Vivi dan sebagainya, 1 juta di tangan kita. Nah, maka yang di tangan kita nikah, wujudkan apa? Wujudkan barang yang bermanfaat. Kenapa? Diwujudkan menjadi aset. Aset apa? Akhirat. Beremah, bangun madrasah, nyompong ke pembangunan masjid, nyompong ke anak yatim, nyompong ke majelis taklim. Itu namanya aset akhirat. Juallah duniamu dengan akhirat. Maksudnya tukar telepon andi patati aset akhirat. Agar kita kelak tidak melarat di akhirat. Agar kita kelak tidak menjadi orang yang asing di akhirat. Lah, nikah. Oleh karena itulah nikah pesan orang tua ke anak. Dunia jual. Ketika engkau sudah mendapatkan sesuatu, tukar ya. Jual diri ya, patati aset di akhirat. Kenapa? Karena engkau nanti akan hidup di akhirat. Kempangan boleh. Pian di uang banyak misalnya. Uang itu yang banyak wujudkan menjadi barang yang berharga. Kenapa? Tempat tinggal. Kekebay rumah, kekebay compok. Tidak mare, pesena ada keng oleh rumah. Lah ini kan. Tak ada tunyana keng oleh akhirat. Kenapa? Karena dunia pasti sirna dan pasti tiada. Lah ini kan. Orang kalau mampu mengikuti nasihat nikah, wah bagus. Jadi dunia pasti berlaku di akhirat. Nah, tarbahuma jami'an. Tarbahuma jami'an. Agar engkau anakku akan menerima keuntungan dari keduanya. Tetimontunya eporok akhirat. Dunia dijadikan aset akhirat oleh dua-duanya. Itunya bahagia, akhirat bahagia. Wala tabi akhirataka. Nah, tetapi sebaliknya wahai putraku, janganlah engkau menjual akhiratmu. Nah, ini kayak yang kerap terjadi. Wala tabi akhirataka. Janganlah engkau menjual akhiratmu bidunyaka dengan duniamu. Tahsaruhuma jami'a, karena engkau akan rugi dari keduanya secara bersama-sama. Apa maksudnya? Menjual akhirat demi mendapatkan pangkat jabatan, demi kita menghidupi anak, tak apa je lah, tak apa salah. Aneka berarti apa? Akhirat jual untuk dunia. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Demi pangkat jabatan kita suap, demi pangkat jabatan kita ini. Berarti apa? Akhirat saracet larang ben Gusti Allah ditukar dengan kehidupan yang sesaat di dunia. Tengah-tengah. Apalagi memang iman kita ditukar. Gara-gara pangkat, gara-gara kita rela lepas agama. Imanna eporok demi dunia. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita keluarga tenteretan setuju selamat soal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kan berbahaya nih. Akhirat eporok dunia. Jual untuk dunia. Nah, jadi nikah pesanan
Sayyidina Luqman terhadap putranya. Jadi jual duniamu untuk akhirat, aset akhirat, tapi sebaliknya jangan engkau jual akhiratmu untuk kepentingan dunia. Ini kan bahaya, Mas. Kenapa kita akan merugi, mendapat kerugian dari kedua-duanya. Nah, itunya akan rugi di akhirat, apalagi dia akan rugi. Nah, oleh karena itulah hati-hati ya, jangan sampai dunia nikah menjadi bahan kehinaan, menjadi jembatan kehinaan kita kelak di neraka. Semoga berselamat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering-sering memohon kepada Allah, selamatkan ya Allah dari kehinaan, dari kemaksiatan. Dan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nah, kemudian dipertegas di dalam satu bait syair ya, di beberapa bait syair yang mengatakan begini. Ya khatibat dunya ila nafsiha tanaha an khitbatiha taslami. Ya khatibat dunya, wahai orang yang senantiasa mencintai dunia, ila nafsiha, mencintai kesenangan dunia ya, mencintai kesenangan dunia, tanaha an khitbatiha taslami, jauhilah dunia itu agar engkau selamat. Nah, maksud jauhilah dunia beni tanda katanya. Dunia itu jangan sampai menjadi apa? Menjadi sesuatu yang membuat kita masalah di akhirat. Nah, ya. Jadi jauhilah dunia yang membuat kita masalah kelak di akhirat. Nah, maksudnya gara-gara dunia apapun dikorbankan, apapun nikah sampai akhirat dijual dan sebagainya. Nah, hilangkan. Nah, kenapa? Innallati takhtubu ghaddaratun, karena dunia adalah penipu. Sebagaimana qaribatul ursi minal ma'tami, sebagaimana seorang istri yang akan meninggalkan suaminya. Maksudnya laki ketika sudah menikah suami dan istri, atau sebaliknya istri meninggalkan suami karena wafat dan suami meninggalkan istri karena wafat. Itulah dunia. Nah, makanya cek terlalu tercinta. Cinta ini kasih tong perak seikabi eki, cinta ke Allah, ke Rasulullah. Kalau kecinta ke makhluk, ya cinta wajar saja. Tetapi jangan terlalu cinta kabi eki. Karena apa? Makhluk akan tiada. Cinta ke selake wajar kau tu cinta. Tapi cek kabi eki cinta. Kenapa? Karena selake pasti mati. Cinta ke dunia cek sampai dunia berdenang ihate. Karena dunia akan sirna. Tapi cinta yang harus ke kabi eki, cinta ke Allah. Karena Allah akan selama-lamanya. Lenika. Mencinta Allah kabi eki. Tapi menciptakan makhluk sewajar-wajarnya. Jangan sampai ulun panjenengan ya ditipu oleh dunia. Nah, apa dasarnya? Nah, Allah Subhanahu wa taala ini berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan. Sampai kehidupan dunia ini kan memperdayakan kita, membuat kita terjerumus. Ini kan pesan Allah. Nah, dalam surah Luqman ayat 33. Ini ke Al-Quran, ke Allah sudah. Hati-hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika kita diuji dengan kefakiran, diuji dengan kemiskinan, maka kadang kemiskinan itu membuat kita lupa kepada Allah. Tetapi sebaliknya, ketika diuji dengan kemiskinan, kita dekat kepada Allah.
Tapi ketika kita diuji dengan kekayaan dan gelimang harta, kita lupa kepada Allah. Nah, ketika kita sudah misalnya terlanjur lupa, ingatlah kembali. Oh, engkau mak lupa. Mak engkau ibrik harta yang mak pasta asokor. Abeli. Kalau guna untuk asokor. Engkau mak tambah cerai ya, andi rezeki. Ya Allah, padahal lambok engkau reta andi apa sekarang banyak. Besok sadar, kemudian kahkan infakkan hartanya untuk kemaslahatan. Artinya irji kita kembali dari kelalaian kepada Allah. Nikahi ini pesan yang berharga bagi kita dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di pembahasan yang kedua. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang tidak lalai kepada Allah. Kita menjadi orang-orang yang betul ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lalai. Karena orang yang lalai lupa. Orang lupa akan mendapat kesengsaraan hidup. Mudah-mudahan kita ingat. Kalau apa yang kita rasakan saat ini itu nikmat dari Allah. Karena nikmat harus dikembalikan kepada Allah. Kita bisa bicara. Gunakan bicara ini untuk kebaikan. Kita bisa berjalan, gunakan jalan ini, kaki ini untuk berjalan di jalannya Allah. Tangan kita bisa bergerak, gunakan tangan ini untuk kemaksiatan. Telinga kita bisa mendengar, gunakan pendengaran ini untuk mendengar kata-kata yang baik. Mata kita bisa melihat, gunakan panca indera ini untuk melihat ayat-ayat Allah. Untuk membaca ayat-ayat Allah, untuk membaca nikmat-nikmat Allah. Nah, ini yang penting untuk kita lakukan. Sadar diri bahwa apa yang terjadi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nanti kita diuji oleh Allah, maka kembalikan bahwa ujian itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kula pun panjenengan selamat sareng Allah dari kelalaian, dari kealpaan, dari kesalahan, selamat abad dari kemaksiatan yang membuat kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. إياك صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وقبلة رجائنا مولانا محمد. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى وآمتنا في اللهم صل على محمد يا رب. السلام عليك اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركته واهدنا
الحسنى بحرمة طريقتهم ومؤفات من اللهم صل على يا ربي صل اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم طريقتهم ومؤفات من الفتن اللهم صل. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.